Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Eksperimen kelas 5F yang beranggotakan yang pertama ada Clarissa Lovindi dengan NIM 206, kedua itu ada saya Nislina Nirdivanka dengan NIM 218, ada Asep Toha dengan NIM 219 dan ada Alfiani Suparman dengan NIM 221. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 4 poin penting, yaitu yang pertama ada karakteristik modern science, yang kedua ada tujuan keilmuan psikologi, yang ketiga ada metode saintifik, tools keilmuan psikologi, dan yang keempat ada penjelasan saintifik dalam keilmuan psikologi. Nah, untuk mengawali materi kali ini akan disampaikan oleh Clarissa. Kepadanya. Baik, karakteristik modern science. Yang pertama yaitu mentalitas ilmiah. Tujuan penelitian dari psikolog yaitu bertumpu pada asumsi yang sederhana namun penting, seperti perilaku harus mengikuti tatanan alam yang dapat diprediksi. Asumsi dasar ini seperti yang disebutkan oleh Alfred North Whitehead sebagai mentalitas ilmiah. Whitehead mengatakan bahwa keyakinan yang terorganisir di alam semesta adalah hal yang penting untuk ilmu pengetahuan. Psikolog yang melakukan penelitian mempercayai bahwa ada penyebab tertentu dari cara orang dalam berperilaku dan penyebab tersebut dapat diketahui melalui penelitian. Keyakinan ini sendiri disebut sebagai determinisme. Selanjutnya ada mengumpulkan data empiris. Whitehead mencari tahu awal mula sains modern seperti karya filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Aristoteles berasumsi bahwa aturan itu ada di alam semesta. Ia menjelaskan berbagai keteraturan tersebut secara sistematis dengan mengumpulkan data empiris yang dapat diamati atau dialami. Aristoteles menganjurkan pengamatan sistematis dan klasifikasi yang cermat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alami. Karakteristik penting lainnya dari data empiris yaitu hal tersebut dapat diverifikasi atau disangkal melalui penelitian. Penelitian yang dilakukan Galileo menghasilkan kesimpulan bahwa mengumpulkan data empiris dengan cara yang sistematis dan teratur seperti yang dilakukan oleh Aristoteles lebih disukai, tetapi tidak dapat menjamin bahwa kesimpulan yang benar akan tercapai. Selanjutnya yaitu mencari prinsip umum. Para ilmuwan modern melampaui pengamatan hingga mengusulkan prinsip-prinsip umum hukum atau teori yang dapat menjelaskannya. Teori menyatukan beragam fakta ilmiah ke dalam skema pengorganisasian seperti prinsip umum atau seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk memprediksi contoh perilaku baru. Teori dapat menjelaskan banyak hal, tetapi tidak dapat menjelaskan semuanya. Sir Karl Popper, seorang filsuf sains modern, menulis bahwa sains berkembang hanya melalui teori-teori yang semakin baik. Teori-teori yang lama digantikan oleh teori-teori baru dengan penjelasan yang lebih baik, sehingga ilmu perilaku seperti psikologi sebagian besar berkembang dengan mengembangkan teori yang lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya, pemikiran yang baik. Hal utama dari metode ilmiah adalah pemikiran yang baik. Pendekatan kami terhadap pengumpulan dan interpretasi data harus sistematis, objektif, dan rasional. Ilmuwan harus menghindari membiarkan keyakinan atau harapan pribadi mempengaruhi pengamatan atau kesimpulan. Pemikiran yang baik termasuk bersikap terbuka terhadap ide-ide baru, bahkan ketika ide-ide itu bertentangan dengan keyakinan atau sikap kita sebelumnya. Pemikiran yang baik juga mengikuti aturan logika. Data akan menghasilkan kesimpulan apakah sesuai dengan prediksi kita atau tidak. Kita harus menghindari membuat asumsi yang tidak perlu untuk mendukung sebuah argumen atau penjelasan. Selanjutnya ada koreksi diri. Ilmuwan modern dapat menerima ketidakpastian kesimpulan mereka sendiri karena isi penelitian dapat berubah saat kita memperoleh informasi ilmiah baru, dan informasi lama dievaluasi kembali berdasarkan fakta-fakta baru. Perubahan dalam penjelasan dan teori ilmiah merupakan bagian yang sangat penting dari kemajuan ilmiah.
Semakin banyak bukti yang terakumulasi untuk mendukung penjelasan atau teori tertentu, semakin kita yakin bahwa teori itu benar. Selanjutnya yaitu mempublikasikan hasil. Karena sifatnya yang dinamis, ilmu pengetahuan modern telah menjadi kegiatan yang sangat umum. Para ilmuwan sering menghadiri konferensi profesional untuk bertukar informasi tentang penelitian mereka saat ini atau penelitian yang telah mereka lakukan. Pertukaran informasi yang terus-menerus ini sangat penting untuk proses ilmiah. Karena jika seorang ilmuwan tidak bertukar informasi, kesempatan untuk memasukkan temuan-temuan terbaru dari orang lain akan terlewatkan, dan akan ada banyak usaha yang sia-sia karena peneliti menduplikasi kegagalan dan juga keberhasilan yang telah dilakukan oleh peneliti yang lainnya. Selanjutnya itu replikasi. Replikasi adalah bagian penting dari pendekatan ilmiah. Kita harus dapat mengulangi prosedur penelitian kita dan mendapatkan hasil yang sama lagi jika kita telah mengumpulkan data secara objektif dan jika kita telah mengikuti pemikiran yang baik. Temuan yang hanya dapat diperoleh oleh satu peneliti memiliki nilai yang sangat terbatas. Oleh karena itu, lebih baik kita dapat mereplikasi temuan peneliti lain dengan menyiapkan kondisi yang sama atau serupa dan mengamati apakah hasilnya sama atau tidak. Replikasi temuan yang dilakukan oleh orang lain bisa menjadi penting jika hasil yang diprediksi dapat diulang oleh peneliti lain, seperti dalam ilmu-ilmu lain. Replikasi penelitian psikologis yang dipublikasikan lebih umum terjadi ketika hasil penelitian yang dilaporkan memiliki implikasi penting atau ketika hasil yang dilaporkan secara langsung bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisrina Niar, silahkan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan keilmuan psikologi. Next. Nah, di sini ada 4 tujuan dari keilmuan psikologi, yaitu ada deskripsi, ada prediksi, ada eksplanasi, dan ada kontrol. Nah, apa itu deskripsi? Jadi deskripsi itu tujuan untuk menceritakan tingkah laku manusia sehingga peneliti atau seseorang yang dari psikologi itu bisa mendapatkan pemahaman tentang hal tersebut atau tingkah laku manusia. Lalu yang kedua itu tentang prediksi. Prediksi ini terkait setelah kita mendapatkan data, kita akan dapat mengetahui atau memperkirakan tingkah laku apa yang akan muncul setelahnya. Contohnya, ketika kita akan melakukan tes psikologi atau sudah melakukan tes psikologi, sehingga kita sudah mendapatkan data, dan data tersebut akan membantu kita dalam memperkirakan bahwa orang ini cocoknya pekerjaan ini, orang ini cocoknya jabatannya ini, orang ini cocoknya jurusan perkuliahannya ini, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada eksplanasi, di mana kita bisa menjelaskan uh, alasan mengapa tingkah laku yang tadi kita sudah sebut terjadi atau muncul. Misalnya, kita bisa menjelaskan kenapa si A lebih stres daripada si B, dan kenapa si A memiliki achievement yang lebih tinggi daripada si B, seperti itu. Lalu yang keempat ada kontrol, di mana kita dapat mengendalikan sesuatu atau mengarahkan perilaku yang dinilai kurang sesuai dengan yang seharusnya, sehingga individu itu lebih efektif sesuai dengan fungsinya. Nah, konteks dari tujuan keilmuan ini general, yang artinya tujuan dari psikologi ini itu bisa dalam berbagai ranah, misalnya pendidikan, sosial, klinis, dan sebagainya. Dan kalau konteksnya dalam penelitian ini, kita bisa mengarah pada suatu case atau field. Jadi kita nantinya akan mengarah pada descriptive research, seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, saya lanjutkan. Materi yang berikutnya adalah metode scientific. Di sini ada beberapa tools keilmuan psikologi yang akan kita bahas. Di sini adalah ada 3. Yang pertama adalah tentang observasi. Alat pertama dalam observasi adalah pencatatan. Nah, di sini pencatatan seperti apa sih yang sebetulnya diperlukan? Tentunya pencatatan yang sistematis.
Peristiwa yang dapat diamati dan dipelajari secara ilmiah banyak sekali. Perilaku yang dapat diamati di lingkungan hidup juga kita banyak. Tetapi bagaimana dengan proses internal yang melibatkan perasaan, cara berpikir, atau pemecahan masalah? Terdapat kunci untuk melihat proses internal, yaitu dengan mengidentifikasikan peristiwa yang diamati, seperti waktu seseorang untuk memecahkan masalah, jawaban seseorang di dalam kuesioner, amplitudo respon seseorang. Kemudian selanjutnya dalam kerangka ilmiah pengamatan juga harus dilakukan secara sistematis setelah peneliti merancang bagaimana sistem untuk pengamatannya. Misalnya kuesioner tentang suasana hati yang akan diberikan kepada semua orang. Dalam hal ini, pentingnya pengamatan dilihat secara objektif dengan memperoleh catatan yang sama tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Next. Nah, tool yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran adalah penetapan nilai numerik menurut aturan konvensional. Ketika kita akan melakukan penelitian, tentunya akan ada penetapan ukuran, baik itu dengan angka, jumlah, atau kualitas yang berbeda dari setiap orang yang diamati. Tidak ada kejelasan untuk standar ukuran dimensi perilaku manusia. Kita dapat menggunakan tes kecerdasan standar dan berbagai ukuran kepribadian standar yang sering kita temukan. Di lain waktu, kita mengukur reaksi individu terhadap sesuatu, atau mungkin kita mau mengukur evaluasi mereka terhadap suatu objek atau orang lain, seperti eksperimen Baron. Biasanya, para peneliti lebih menarik untuk meneliti dengan membandingkan perilaku peserta penelitian yang telah tercampur dengan kondisi yang berbeda. Pengukuran harus dilakukan secara konsisten. Jika tidak, kita tidak dapat membandingkan pengukuran secara langsung. Pengukuran dapat diberikan ketika kuesioner telah dibagikan dan kita mengukur tiap identik sesinya. Karena dalam penelitian kita juga perlu adanya ukuran angka atau skor untuk mewakili tingkat atau jumlah yang berbeda. Next. Dan tools yang ketiga adalah eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen adalah proses yang dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa peristiwa atau perilaku itu akan terjadi atau tidak di dalam situasi yang telah ditentukan. Untuk melakukan eksperimen, prediksi kita harus dapat diuji. Nah, di sini terdapat 3 persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam pengujian eksperimen. Yang pertama adalah kita harus memiliki prosedur untuk memanipulasi pengaturan. Yang kedua, hasil yang diprediksi harus dapat diamati. Kemudian yang ketiga, kita harus mengukur hasilnya. Nah, setelahnya, kemungkinan nantinya terdapat beberapa hipotesis yang tidak dapat diujikan sekarang, tapi dapat diujikan di masa depan. Eksperimen Baron teruji karena dia dapat memanipulasi tempat eksperimen sesuai yang dia inginkan. Idealnya, kita tidak dapat membiasakan hasil kita dengan mengatur situasi di mana prediksi kita akan diinformasikan secara otomatis. Terkadang ada beberapa eksperimen yang tidak dapat dilakukan dengan alasan etis. Salah satu contohnya adalah menguji efek merokok pada wanita hamil. Ini bukan berarti kita tidak dapat mempelajari secara psikologis, hanya saja kita harus lebih tahu batasan etisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materinya tentang penjelasan saintifik dalam keilmuan psikologi. Boleh slide selanjutnya.
antecedent condition. Jadi dalam konteks ilmiah, explanation, penjelasan ini berarti menentukan kondisi tentang sebelum peristiwa atau perilaku yang kita jelaskan. Jika kita dapat mengidentifikasi semua antecedent dari suatu perilaku, kita dapat menjelaskan perilaku tersebut. Baik, saya lanjut. Selanjutnya, boleh slide selanjutnya? Nah, baik, di sini ada comparing treatment dan condition. Jadi dalam psikologi hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi semua antiseden atau pemicu yang mempengaruhi perilaku peserta dari penelitian ini pada waktu tertentu. Tapi kita dapat fokus pada antiseden tertentu yang kita yakini memiliki efek pada perilaku. Dalam psikologi eksperimen, dibuat serangkaian antecedent condition yang disebut treatment. Jadi memperlakukan subjek secara berbeda tergantung antecedent. Nah, dengan perbandingan treatment yang berbeda untuk menguji penjelasan tentang perilaku secara sistematis dan juga ilmiah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada psikologi eksperimen. Jadi psikologi eksperimen ini adalah prosedur terkontrol di mana setidaknya dua kondisi perilaku atau treatment yang berbeda diterapkan kepada peserta penelitian atau subjek. Perilaku subjek kemudian ini akan diukur dan dibandingkan untuk menguji hipotesis tentang efek dari treatment tersebut pada perilaku, maksudnya. Kemudian harus setidaknya dua treatment yang berbeda agar perilaku dapat dibandingkan saat kondisi treatment itu berubah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada menetapkan sebab akibat. Dalam eksperimen, kita dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat antara kondisi antecedent dan perilaku subjek. Misalnya, jika set antecedent X, Y, Z selalu mengarah pada perilaku tertentu, sedangkan treatment lainnya tidak, kita dapat menyimpulkan bahwa X, Y, Z ini menyebabkan perilaku tersebut. Mencari perbedaan perilakunya ini setelah subjek terpapar pada treatment, bukan sebelum terpapar treatment. Jadi, jenis hubungan sebab akibat yang dibangun melalui eksperimen ini disebut hubungan temporal karena adanya perbedaan waktu terjadi dalam hubungan tersebut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kondisi yang diperlukan dan versus cukup. Di sini dibedakan antara kondisi perlu dan jadi misalnya mobil tidak akan berjalan tanpa bahan bakar. Nah, tentu ini umumnya melibatkan identifikasi kondisi yang memadai. Sejumlah peneliti psikolog telah menunjukkan bahwa berada dalam situasi yang kan kesediaan kita untuk membantu orang lain juga baik. Sekian yang mungkin dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.